Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan memperbincangkan 10 berita yang jadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Mahfud MD tegaskan korban pinjaman online ilegal tidak perlu membayar. Finansial teknologi online atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah pinjaman online kembali menjadi kontroversi. Beberapa tahun yang lalu, pinjaman online sempat menjadi kontroversi setelah beberapa lembaga pinjaman online tersebut dikeluhkan oleh masyarakat akibat suku bunga yang tinggi dan pinjaman yang menjerat dan cara penagihan yang intimidatif dan mengancam nasabah. Baru-baru ini, pinjaman online kembali menjadi kontroversi setelah banyaknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Korban mulai dari tidak mampu membayar akibat bunga yang tinggi, depresi akibat cara penagihan yang mengancam dan intimidatif, hingga ada beberapa korban yang melakukan bunuh diri. Finansial teknologi online atau pinjaman online tadinya diharapkan membantu perkembangan ekonomi masyarakat melalui kemudahan teknologi. Tetapi semakin banyak pinjaman online ilegal justru berujung pada banyaknya korban yang terlilit hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi finansial teknologi online mengakui bahwa ada pinjaman online dengan status ilegal dan bermasalah serta memunculkan korban di masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat terkait bunga yang tinggi dan menjerat serta cara penagihan yang intimidatif direspon oleh Presiden Joko Widodo dengan meminta kepada OJK dan lembaga terkait untuk melakukan penertiban terhadap pinjaman online ilegal. Permintaan Presiden Joko Widodo akhirnya direspon oleh Polri dengan melakukan penangkapan dan menutup kantor-kantor pinjaman online ilegal serta menjadi fokus perhatian kantor koordinator Kementerian Polhukam. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, bahkan mengatakan masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjaman online untuk tidak membayar tagihan-tagihan dari pinjaman online ilegal. Mahfud menyatakan hal itu setelah menggelar rapat lintas lembaga bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri. Mahfud mengimbau korban yang mendapatkan teror dari pemberi pinjaman online ilegal karena merasa tidak terima agar melaporkan hal ini kepada kantor polisi terdekat. Menurutnya, polisi akan memberikan perlindungan terhadap para pelapor. Menurut Menko Polhukam, pinjaman online ilegal itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat objektif maupun subjektif sehingga transaksinya dapat dibatalkan. Pemerintah juga secara resmi menyatakan bahwa pinjaman online ilegal harus dihentikan. Pernyataan ini, kata Mahfud, disampaikan dengan dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Mahfud menekankan pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal. Tindakan dari ekses mereka, kata Mahfud, bisa diancam dengan pasal pidana terkait pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hingga Undang-Undang ITE. Di sisi lain, Bareskrim Polri juga akan bergerak secara masif menindak para pelaku pinjaman online itu. Pemirsa, setelah beberapa kasus yang kita sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online dapat membentukkan beberapa kerugian. Pertama, dengan semakin masifnya teknologi, kita akan semakin mudah mendapatkan pinjaman-pinjaman melalui pinjaman online. Sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang tidak dikontrol oleh masyarakat. Kedua, pinjaman online berakibat fatal bagi kesejahteraan ataupun keamanan masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik kita mencermati dulu pinjaman-pinjaman online yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berita kedua, Kapolri Listio Sigit Prabowo ingatkan jajarannya terbuka terhadap kritik. Kepolisian Republik Indonesia kembali menjadi sorotan masyarakat atas beberapa tindakan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh kepolisian akhir-akhir ini. Beberapa kasus dan peristiwa menjadi perbincangan masyarakat, mulai dari kasus penanganan aksi mahasiswa yang berujung pada tindak kekerasan polisi yang membanting peserta aksi, hingga kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang kapolsek terhadap anak seorang tersangka. Kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian serta penanganan yang terkesan lambat dan tidak profesional memunculkan berbagai kritik dari masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan Korps Bayangkara. Polisi merupakan profesi abdi negara yang termasuk paling sering disorot publik di Indonesia. Pola laku anggota kepolisian Indonesia seolah tak ada habisnya jadi perbincangan. Tak hanya di dunia nyata, juga kehidupan dunia maya melalui media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk tidak bersikap anti kritik atas masukan dari masyarakat. Kapolri mengingatkan seluruh jajarannya agar menjadi kritikan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk bertugas lebih baik lagi. Kapolri memastikan bahwa Polri lembaga yang terbuka sehingga tidak anti kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan Polri lebih baik lagi ke depannya. Akhir-akhir ini, institusi Polri mendapat sorotan banyak pihak, mulai dari tanda pagar percuma lapor polisi hingga cuitan tentang anggota Polri diganti dengan satpam salah satu bank swasta. Kapolri melakukan langkah taktis dan strategis dengan menerbitkan surat telegram bernomor ST-2162-X-HUK 9.2/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang berisi 11 arahan Kapolri kepada Kapolda dan Kasatwil yang ada di wilayah Indonesia. Surat telegram atas nama Kapolri yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan yang berlebihan yang dilakukan oleh anggota Polri agar tidak terulang kembali. Adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain meminta jajarannya tidak anti kritik, dalam video konferensi dengan seluruh jajaran, Sigit menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya. Sigit tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada personilnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan. Kapolri berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat perbuatan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang selama ini telah mendapatkan tren positif. Di sisi lain, Kapolri memberikan apresiasi kepada seluruh personil yang selama ini berjuang dan bekerja keras menjaga nama baik institusi Polri serta bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kapolri berharap perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personil yang telah bekerja baik selama ini. Anggota Polri ke depan harus mampu membaca situasi, kapan harus mengedepankan pendekatan humanis dan kapan harus melakukan tindakan tegas. Sigit mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri. Berita ketiga, Bupati Nonaktif Kuantan Andi Putra resmi ditahan KPK usai jalani pemeriksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Bupati Nonaktif Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra sebagai tersangka dugaan kasus suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha atau HGU sawit
di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan tersangka terhadap Andi Putra di kasus suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Selasa 19 Oktober 2021. Selain menetapkan Andi sebagai tersangka, KPK juga menetapkan pihak swasta, dalam hal ini General Manager PT Adi Mulya Agro Lestari bernama Sudarso sebagai tersangka di kasus yang sama. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan bahwa PT Adi Mulya Agro Lestari diketahui mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019 hingga tahun 2024. Salah satu syarat untuk memperoleh perpanjangan HGU adalah dibangun kebun kemitraan minimal 20% dari HGU yang diajukan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 8 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing, Provinsi Riau. Andi Putra adalah pejabat bupati yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan KPK setelah sebelumnya beberapa pejabat bupati, wali kota, dan gubernur yang ditangkap operasi serupa oleh KPK. Berita keempat, vaksinasi dosis kedua DKI Jakarta mencapai 99,8%. Capaian vaksinasi dosis kedua DKI Jakarta hampir tercapai karena telah mencapai 99,8% dari target provinsi. DKI Jakarta sejak awal adalah wilayah dengan cakupan vaksinasi COVID-19 tertinggi. Untuk dosis 1, DKI bahkan sudah melebihi target yakni 131,1%. Laporan itu merupakan perkembangan data terakhir per 20 Oktober hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat yang baru dirilis melalui laman resmi vaksinasi Kementerian Kesehatan. Angka vaksinasi dosis kedua di Jakarta ini terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak bulan Juli hingga bulan Oktober tahun 2021. Untuk rincian target lansia, vaksinasi dosis kedua telah tercapai 81,99%. Untuk target masyarakat umum dan rentan telah tercapai 96,3%. Sedangkan untuk target petugas publik telah tercapai sebanyak 115%. Hal yang sama juga terjadi untuk target SDM kesehatan yang telah melewati target yakni 150%. Sedangkan untuk anak usia 12 hingga 17 tahun baru tercapai 72%. Lebih lanjut, untuk daerah yang paling rendah vaksinasi dosis kedua adalah Jakarta Timur, yakni baru mencapai 73,2% dari target provinsi. Sedangkan untuk yang paling tinggi angka vaksinasi dosis kedua adalah Jakarta Pusat dengan capaian 171% dari target provinsi, diikuti oleh Jakarta Selatan 122% dan Jakarta Utara 95,3%. Meski di Jakarta cakupan vaksinasi sudah tinggi, namun ada banyak daerah di Indonesia yang cakupan vaksinasinya masih sangat rendah. Papua misalnya, di mana dosis 1 masih di angka 23,82% dan dosis 2 16,22%. Begitu pula dengan Sumatera Barat, dosis pertama 27,98% dan Aceh untuk dosis pertama 28,18%. Berita kelima, kapasitas penumpang pesawat 100%, PCR menjadi syarat mutlak. Pemerintah mewajibkan penggunaan dokumen RT-PCR bagi penumpang pesawat menyusul diizinkannya peningkatan kapasitas penumpang moda transportasi udara menjadi 100%. Sebelumnya, penumpang transportasi udara diizinkan untuk menunjukkan hasil negatif hanya cukup dengan tes antigen. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan perubahan syarat dokumen perjalanan itu dilakukan demi alasan kehati-hatian.
Menurut Wiku, dibandingkan rapid antigen, PCR merupakan metode testing yang lebih sensitif untuk mendeteksi orang yang terinfeksi COVID-19. Dengan demikian, diharapkan perubahan dokumen syarat perjalanan ini dapat meminimalisasi potensi penularan virus di moda transportasi udara. Kedepan, tak menutup kemungkinan kebijakan ini akan kembali berubah seiring dengan perkembangan situasi pandemi virus corona di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan baru tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2021. Dalam surat edaran itu disebutkan, pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan moda transportasi udara, laut, darat, baik dengan kendaraan pribadi ataupun umum, dari dan ke Pulau Jawa dan Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai kategori PPKM level 3 dan 4 wajib menunjukkan kartu vaksin. Jika pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat, maka wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara jika menggunakan moda transportasi laut, darat, kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api, maka dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Berita ke-6, vaksin merah putih siap menjadi booster tahun 2022. Setelah ditunggu sekian lama terkait kabar perkembangan vaksin merah putih, akhirnya vaksin merah putih direncanakan menjadi vaksin untuk penyuntikan ketiga atau booster pada tahun 2022 mendatang. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, meminta vaksin merah putih digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Nadia mengatakan pihaknya berharap vaksin merah putih sudah siap digunakan di dalam negeri pada tahun depan sehingga tidak bergantung kembali kepada vaksin dari luar negeri. Saat ini, vaksin merah putih yang tengah dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Airlangga masih dalam uji klinis tahap kedua. Tim peneliti masih perlu memberikan laporannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk dievaluasi. Setelah evaluasi itu rampung, BPOM akan memberikan izin penggunaan darurat atau EUA dan vaksin COVID-19 merah putih baru bisa diberikan. Laporan Kementerian Kesehatan per hari Kamis 21 Oktober 2021, capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 110.406.777 dan 65.173.148 untuk dosis kedua. Angka ini baru setengah dari target pemerintah, yakni sebanyak 208.265.720 orang. Kendati demikian, pemerintah mengaku optimis target vaksinasi COVID-19 tersebut tercapai pada akhir tahun ini melalui kebijakan vaksinasi nasional yang terus digencarkan oleh pemerintah. Berita ke-7, Ditlantas Polda Metro Jaya tambah 13 ruas jalan ganjil genap di Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya menambah ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap menjadi 13 ruas jalan mulai hari Senin 25 Oktober 2021. Sebelumnya, sistem ganjil genap ini hanya diterapkan di 3 ruas jalan di ibu kota. Dengan demikian, nantinya ada 13 ruas jalan baru yang menerapkan kebijakan ini. Disampaikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa sistem ganjil genap ini berlaku pada hari
pagi pukul 6 hingga pukul 10 dan sore hari pukul 16 hingga pukul 21. Kemudian, kebijakan ini juga berlaku pada hari Senin hingga hari Jumat. Lebih lanjut, Dirlantas Polda Metro Jaya menuturkan bahwa sistem ganjil genap di 13 ruas jalan ini berlaku mulai pekan depan. Kebijakan penetapan ganjil genap bagi seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diberlakukan untuk tetap menjaga kestabilan dan penurunan angka COVID-19 yang semakin membaik. Berita ke-8, pendapatan sektor konstruksi di Papua meningkat hingga 926 miliar pasca PON ke-20. Gubernur Papua Lukas NMB melalui juru bicaranya Muhammad Rifai Darus menyampaikan pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021, berbagai sektor industri mengalami peningkatan di Papua. Sektor konstruksi mengalami peningkatan 4,2 hingga 5% atau setara 778 miliar hingga 926 miliar, dan sektor ini menjadi sektor yang paling terdampak usai pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan sebesar 71 miliar hingga 110 miliar. Di samping itu, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Papua juga mengalami peningkatan pendapatan hingga 60%. Adapun pendapatan dari sektor tambang yang menjadi andalan Papua juga ikut meningkat sekitar 52 miliar hingga 110 miliar. Peningkatan pendapatan pada berbagai sektor industri tersebut menjadi bukti kuat bahwa Papua mampu meningkatkan pendapatan di luar sektor tambang. Dengan pencapaian peningkatan pendapatan tersebut, tercatat pendapatan daerah regional bruto atau PDRB Papua usai PON ke-20 meningkat sebesar 1,5 triliun. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Papua berharap bahwa perekonomian Papua akan terus tumbuh, sekaligus membuktikan bahwa Papua bisa dan mampu bersaing dengan provinsi lain dalam keberhasilan pembangunan. Berita ke-9, Menteri Kesehatan targetkan program vaksinasi COVID-19 anak usia 5 hingga 11 tahun digelar tahun 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan program vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 5 hingga 11 tahun bisa digelar pada awal 2022 jika uji coba klinisnya sudah tuntas. Budi menyebut terdapat 3 merek vaksin COVID-19 yang melakukan uji klinik terhadap anak-anak, yakni vaksin produksi Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM masih menunggu hasil uji klinik fase ketiga vaksin tersebut. Pemerintah terus mengkaji skema pemberian vaksin COVID-19 kepada anak-anak. Pemerintah memastikan apabila pemberian izin penggunaan darurat atau EUA sudah dikeluarkan BPOM, pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 5 tahun hingga 11 tahun akan segera dimulai. Pfizer dan BioNTech diketahui sudah mengajukan EUA vaksin COVID-19 untuk anak berusia 5 hingga 11 tahun kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA pada awal Agustus 2021 yang lalu. Produsen vaksin Sinovac juga telah melakukan uji klinis fase 1 dan 2 pada anak usia 3 hingga 17 tahun. Uji klinis sudah memberikan respon imun cukup baik dan aman. Reaksi demam pada usia anak 3 hingga 5 tahun dan anak usia 6 hingga 11 tahun masing-masing 8,77% dan 3,70%. Pada awal tahun lalu, Sinopharm juga mengklaim vaksin buatan mereka aman untuk anak-anak dan remaja. Menurut hasil uji klinis terbaru, vaksin Sinopharm diklaim aman untuk disuntikan pada anak usia 3 hingga 17 tahun. Rencana pelaksanaan program vaksinasi kepada anak-anak di bawah usia 12 tahun adalah upaya mempercepat target tercapainya herd immunity pada seluruh kelompok usia.
melalui program vaksinasi nasional. Berita ke-10, Presiden Joko Widodo berharap Amerika Serikat mendukung prioritas Indo-Pasifik ASEAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Amerika Serikat mendukung prioritas Indo-Pasifik yang digaungkan oleh komunitas ASEAN. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengaku siap mendukung prioritas tersebut. Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan itu saat pidato di konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat yang berlangsung virtual pada Selasa 26 Oktober 2021 malam. Presiden menegaskan bahwa untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan diperlukan kerjasama dan penghormatan terhadap hukum internasional. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan diperlukan kerjasama dan penghormatan terhadap hukum internasional. Untuk membangun kepercayaan diperlukan kerjasama yang konkret, salah satunya dalam menerapkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP secara terbuka dan inklusif. Presiden juga berharap kemitraan ASEAN Amerika Serikat harus bisa menjadi pilar penting pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, rantai pasokan yang tak rumit dapat memperburuk situasi saat dunia menghadapi krisis. ASEAN siap menjadi bagian penting dari rantai pasokan perdagangan dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berharap Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra utama dalam pembangunan ketahanan dan kesehatan yang sedang diupayakan oleh ASEAN. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang hadir dalam pertemuan virtual itu memastikan bahwa pihaknya berkomitmen pada sentralitas ASEAN. Biden menyebutkan ASEAN sebagai penopang utama dalam mempertahankan kawasan, di mana setiap negara mampu bersaing dan berhasil di arena yang setara. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.